Shalom. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, boleh sama-sama lambaikan tangan kita ke atas. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sebab kami memiliki Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Tuhan yang setia. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan buat setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hari ini ada Tuhan, ini semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sama-sama kita nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, mari nyatakan syukur-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Benar Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Kau dinaikkan syukur kami Tuhan, semua karena kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, mari angkat syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku ada saat ini. Mari nyatakan syukur.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh melangkah Tuhan di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus berjalan bersama-Mu Bapa. Sebab bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati segala rintangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak lagi bagi nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Amin, tapi coba ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Boleh tos kanan kiri depan belakangnya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersorak Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari nyatakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Mari nyatakan, hadapan kemegahan-Mu kami datang Tuhan, menyembah-Mu, membawa hati kami, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu
bersorak lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah benteng kehidupan kita, amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Mari sama-sama nyatakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar, sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Mari nyatakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab apa? Sebab ku tahu kau bersertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ayo mau berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Nyatakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Nyatakan Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh. Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh. Yesus, jaminan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang mulia Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan, burung di udara Tuhan Kau beri makan Tuhan. Terlebih kami Tuhan, anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan lagu ini dengan segenap hati kita.
Mari nyatakan lebih lagi, kau lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap setia, tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Segala puji, hormat kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa pada pagi ini Tuhan, setiap pujian, setiap hati, setiap tarian, setiap permainan musik, semuanya Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Tuhan. Menjadi wangi-wangian yang Kau hirup sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas hidup kami Yesus. Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Yesus. Kau urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kau jamah satu persatu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan. Sembunyikan semua kami di balik salib-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang mimpin hati setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk. Saudara tetap semangat. Saya yakin semua tetap semangat. Saya percaya semua tetap semangat. Apapun segala kondisi keadaan kita harus tetap semangat. Jangan kita patah semangat. Karena firman Tuhan katakan, obat yang manjur lawan kata dari patah semangat, saudara. Kita harus punya hati yang gembira. Apapun situasinya, intinya kita harus menjaga hati kita supaya tetap gembira. Karena kalau dengan gembira kita mudah mengucap syukur, kita melakukan kebaikan, kita melakukan hal-hal yang positif, kita berpikir yang positif. Kalau semuanya kebalikannya, itu akan membuat kita patah semangat, saudara. Itu kadang kita akan membuat kita malas melakukan segala sesuatu, malas melakukan kebaikan, mulai bersungut-sungut, mulai hitung-hitungan, saudara. Tapi kita harus tetap menjaga api semangat kita, saudara. Ada satu tema firman Tuhan yang saya sharingkan pada hari ini, yaitu tentang next challenge, yaitu tentang sebuah tantangan yang baru, tantangan selanjutnya, saudara. Artinya hidup kita, hidup saudara dan saya, tidak pernah berhenti sampai sebuah satu titik yang kita merasa, wah sudah cukup. Wah kita sudah puas, saya sudah mencapai hasil A, saya mencapai hasil yang maksimal, saudara. Selama saudara masih bernafas, menginjak kaki di bumi ini, saudara, tetap hari demi hari, apa yang kita lalui, apa yang akan kita lewati, saudara, kita dihadapkan berbagai macam sebuah tantangan, saudara. Jangan kita berpikir dan kita berkata itu sebuah masalah, tapi jadikan masalah ada sebuah tantangan, saudara. Kalau dalam image kita, ada di depan kita yang mengganjal kita, membuat kita terpuruk, itu merupakan sebuah masalah, saudara. Kita akan berkonotasi akan berbeda. Kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Tapi jadikan ketika kita melihat sebuah pergumulan, sebuah apa yang menghambat kehidupan kita, jadikan itu sebuah tantangan, saudara. Makanya diperlukan sebuah api semangat untuk menghadapi tantangan. Maka kita harus hilangkan masalah. Kalau hanya membesar-besarkan masalah, saudara, kita kadang gak siap untuk menghadapi sebuah tantangan demi tantangan, saudara. Setiap kehidupan kita tidak pernah berhenti, apa yang saya katakan. Kita berpacaran, saudara pernah berpacaran? Saya pernah berpacaran? Pernah ya? Ingat gak? Berapa lama? Ayo sob. Ada yang ingat berpacaran berapa lama, sekian lama. Akhirnya menikah. Tapi perjalanan bukan sampai di situ, saudara. Saudara yang kuliah, lulus, mendapat IPK yang tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Mulai berumah tangga, hari esok ada tantangannya tersendiri. Sudah kuliah beres, apakah langsung kerja? Ada tantangannya.
Banyak ribuan calon yang siap melamar, banyak pesaing saudara. Ketika diterima kerja pun, kita bersuka cita, kita bersyukur, boleh-boleh saja. Tapi jangan terlalu kita larut dengan euforia kita saudara. Kita tidak tahu dalam pekerjaan seperti apa, pimpinan kita seperti apa, lingkungan pekerjaan kita seperti apa saudara. Apapun saudara, mulai memiliki anak buah hati, bersuka cita setiap orang mendambakannya. Ada tantangannya tersendiri saudara. Kalau kita nggak punya semangat, atau kita nggak punya strategi saudara, kita akan mudah kalah. Kita akan mudah menyerah. Karena setiap tantangan harus memiliki strategi-strategi tersendiri saudara. Kita menghadapi orang tidak harus memiliki strategi yang begitu aja. Karena kita menghadapi orang bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam karakter saudara. Kalau kita menghadapi orang yang melankolis, kita nggak akan sama, kita akan menghadapi orang yang kolerik. Itu contohnya saudara. Kitanya harus siap saudara menghadapi tantangan, apalagi tantangan di akhir zaman ini saudara. Yang selalu akan menghadapi perubahan dalam hidup kita. Ayatnya akan kita buka sama-sama saudara, slide selanjutnya. Kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya undang dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri saudara, kita akan bergantian membacanya dalam Keluaran pasal 15 dari ayat ke-22 sampai ayat ke-27. Yang sudah ketemu katakan amin. Judulnya yaitu di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kasih Tuhan, kita tahu perjalanan bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir menyeberang Laut Teberau. Mereka bersuka cita saudara. Kalau lihat ayat dari 1 ayat sampai ke 21, mereka bersuka cita, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tentara Mesir semua musnah ditelan Laut Teberau tersebut saudara. Tapi apa yang terjadi saudara, mereka tidak tahu ada tantangan berikutnya. Ternyata kebebasan bukan sampai menyeberang Laut Teberau saudara. Ada tantangan lagi yang Tuhan sediakan. Ada tantangan tersendiri yang akan mereka hadapi saudara. Baru mereka bersuka cita. Terlalu bereforia. Euforia baik, bagus. Tapi kalau namanya berlebihan, tentu tidak baik saudara. Mereka berjalan di padang selama 3 hari tanpa minum, bayangkan saudara.
Di padang gurun panasnya seperti apa, tidak menemukan minum. Dan mulai saat itu pertama kalinya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa, saudara. Dikasih air, pahit rasanya. Pengen yang manis, saudara. Udah dikasih Tuhan jalan, saudara. Kan jalan ini gak enak. Kan jalan ini pahit. Bukan persepsi saya, Tuhan. Bukan apa yang saya inginkan. Terlalu pahit yang saya jalankan, terlalu pahit yang saya terima. Pengen yang manis-manis, saudara. Tapi pada selesai itu bangsa Israel, akhirnya Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu membuat air menjadi manis di marah, saudara. Nah, akhirnya Tuhan membuat ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, akhirnya membawa ke sebuah tempat namanya Elim. Di situ ada 70 tuh pohon kurma dan 12 mata air, saudara. Bangsa Israel kurang menyiapkan dirinya, saudara. Mereka hanya punya satu tujuan, yang penting bebas dari tanah Mesir. Melewati Laut Teberau, saudara. Sepertinya mereka beranggapan, wah kayaknya udah lewat, udah nyebrang, kayaknya tidak akan terjadi apa-apa lagi. Tidak ada namanya tantangan lagi, hambatan-hambatan lagi. Itulah baru mulai perjalanan mereka, saudara. Yang pada akhirnya mereka dibuang oleh Allah ke negeri Babel selama 70 tahun, saudara. Dalam hidup kita ini, saudara kasih Tuhan, kadang kita nggak menyadari, saudara. Bahkan kita tidak menyiapkan hidup kita untuk menghadapi sebuah tantangan. Tantangan selanjutnya apa yang harus kita hadapi, saudara? Selama kita hidup, tantangan pasti ada. Di depan pasti ada tantangan, saudara. Bagaimana kita mengakalinya dengan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita melewatinya tentu dengan kekuatan dari Tuhan, saudara. Tentu Tuhan memberikan sebuah maksud kepada kita untuk menghadapi tantangan, saudara. Dalam Yakobus katakan, pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Kalau lihat bahasa aslinya pencobaan itu artinya itu tantangan, saudara. Ujian. Tuhan, dalam Yakobus 1, Tuhan tidak pernah dicobai. Dan Tuhan tidak pernah dicobai oleh siapapun, saudara. Dan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Bahkan dia tidak dapat dicobai sama si jahat. Artinya setiap tantangan, hambatan, itulah bukan cobaan. Karena kita berpikir, wah ini cobaan dari Tuhan. Tuhan mencoba-coba saya. Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan, hambatan, pergumulan, supaya kita naik level kita. Supaya kita makin dewasa. Supaya kita berpikir memiliki strategi dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tidak monoton, saudara. Ada tujuan Tuhan. Kita harus menghadapi tantangan. Tentu dengan pikiran positif. Tentu harus kita lewati, saudara. Hal apa yang harus kita lewati, saudara? Maksudnya tujuannya, selanjutnya. Apa yang kita dapati ketika kita menghadapi sebuah tantangan? Yang pertama yaitu, next, kita akan mendapatkan pelajaran hidup, saudara. Kehidupan adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi belajar bukan sekedar bukan sampai kita di sebuah kelas, mendapatkan sebuah ijazah, SD, SMP, SMA, universitas. Kita bekerja pun, kita berumah tangga, kita pelayanan pun, Tuhan tempatkan dimanapun, di situ kita belajar, saudara. Saudara berumah tangga, contoh simpel. Saudara mempunyai pasangan, suami
atau istri, tujuannya untuk belajar kepada pasangan tersebut, saudara. Salah satunya. Apa yang kamu dapatkan dari pasangan kau? Di Amsal dikatakan, aku perhatikan, aku lihat, aku memandang, aku menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran. Setiap apapun yang kita hadapi, pembelajaran hidup, saudara. Setiap masalah, setiap godaan, saudara. Kita buka ayatnya dalam Amsal pasal yang ke-30. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kita bisa belajar dari kegagalan kita masa lalu. Kita bisa belajar dari sebuah peristiwa yang sedang kita alami, saudara. Salomo pernah menulis, dia tidak meminta kekayaan sama Tuhan, saudara. Dia minta hikmat, dia minta kebijaksanaan sebagai raja. Ayat 18, saudara. Amsal 30 ayat 18. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Salomo merenungkan ketika dia melihat ada seekor Raja Wali. Semakin badai menerjang kehidupan Raja Wali, semakin kencang angin, kok Raja Wali bukannya sembunyi seperti burung-burung yang lain. Dia malah terbang lebih tinggi lagi. Berarti ada pelajaran yang harus dipetik, diambil. Seekor ular yang bisa berjalan di atas cadas. Bicara tentang batu-batu yang licin, batu-batu yang tajam. Padahal ular berjalan dengan perutnya. Saudara masih sadar ya? Dengan perutnya, saudara. Kok tidak merasa sakit? Bisa melewati dengan seenaknya. Tarik sebuah pelajaran, kenapa bisa? Kapal kecil mengarungi sebuah samudera yang begitu besar. Akhirnya kok nyampe juga di sebuah negara tujuannya. Sebuah tempat tujuannya yang sudah dilewati. Begitu kecil perahu, kemudi yang begitu kecil. Bisa melewati ombak yang begitu besar. Dan yang terakhir, saudara. Kok bisa jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis atau perempuan? Laki-laki dan perempuan tentu berbeda, saudara. Makanya banyak orang yang divorce, pasangan yang bercerai, saudara. Dengan alasan saya tidak cocok lagi. Sampai kapanpun laki-laki dan perempuan tidak akan pernah cocok. Pasti berbeda dan selalu berbeda. Dan bagaimana kita mencocokkan pasangan kita, saudara. Kan Salomo heran, laki-laki perempuan itu dengan karakter apapun yang berbeda, latar belakang berbeda, dengan DNA yang berbeda, sifat yang berbeda, tabiat yang berbeda, habit yang berbeda, kok bisa berjalan, kok bisa menikah, bisa hidup bersama, saudara. Satu pelajaran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran. Sehingga kita bisa menghadapi, bahkan melewati tantangan yang kita hadapi, saudara. Banyak pelajaran-pelajaran, saudara. Waktu bulan lalu saya ada masalah dengan telinga kanan ya, kanan, saya lupa, kanan. Soal yang kiri udah nggak aktif, udah pensiun lama. Jadi yang kanan, kemarin ada masalah lagi. Aduh, kalau dua-duanya bermasalah, bahaya banget, saya nggak bisa dengar apa-apa gitu.
kemarin akhirnya saya ke dokter umum daerah tempat saya tinggal, di sana dirujuk. Saya pakai BPJS. Rujuk ke rumah sakit swasta di Bandung, rumah sakit Allah beserta kita gitu ya. Karena lewat BPJS ngantri. Pasti ngantri lah ya BPJS. Tapi sekarang pelayanannya oke. Semua disamaratakan, nggak ada yang dibedakan. Ya karena BPJS banyak yang ngambil BPJS kayak mau nggak mau banyak dan ngantri saudara. Saya datang jam 7:30, dipanggil-panggil jam 10:30 sama dokternya. Saya dapat hikmat dari Tuhan. Di situ saya belajar. Kan saya WA sama istri saya. Ada yang tahu istri saya nggak sih? Coba bisa berdiri. Mungkin ada yang nanya, yang mana istrinya Pak Bobi? Bisi nggak, belum kenal gitu ya. Atau belum tahu. Saya dapat hikmat dari Tuhan, akhirnya saya WA, menchat istri saya, BPJS. Saya manggilnya saya gitu ya. Bukan sayur, sayang. BPJS. Belajar perilaku, jadi sabar. BPJS. Iya saudara. Sabar ngantri, sabar menunggu panggilan, belum ngantri A, kalau kayak ini ngantri itu BPJS. Kalau ingin jadi sabar, coba ngantri BPJS saudara. Itu salah satu. Karena saya dapat hikmat dari situ. Karena saya mau cenderung kadang nggak sabar gitu, saya pengen ya cepat dipanggil, datang antri, dapat nomor dipanggil. Udah dapat nomor nih. Dapat nomor dokter. Jalan ke lantai atas lagi. Ke tempatnya ke susternya dokter itu. Dokternya ada di dalam sebenarnya, tapi tetap harus nunggu lagi gitu. Pasien nggak ada. Dia lagi ngapain di dalam gitu ya, apa harus penuh dulu, padahal saya yang nomor 1 di meja tersebut gitu ya. Setelah saya melewati loket-loket yang di bawah, saya ke yang atas, meja ke atas, nunggu apa lagi, saya udah ada gitu, apa harus nunggu 10 lagi pasien gitu ya. Tapi ya itulah BPJS gitu ya. Belajar perilaku jadi sabar. Akhirnya ya puji Tuhan dipanggil dan singkatnya saya diobservasi segala macam, akhirnya ya kembali normal lagi, puji Tuhan saudara. Nah di situ dari pengalaman hidup saya belajar arti sebuah kesabaran saudara. Jadi kesabaran nggak hanya di jalan raya aja ya. Apalagi udah Bandung Selatan lagi banjir, wah udah tingkat dewa. Kesabaran itu harus lebih tinggi dari dewa itu sendiri saudara. Apalagi kalau hidup kita sehari-hari menghadapi orang-orang yang nggak sabar, kita dipicu untuk hal demikian. Kita untuk jadi sabar atau enggak saudara. Banyak hal saudara dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya kita lebih lagi belajar. Untuk lebih sabar, lebih mengampuni lagi. Bagaimana saudara dalam pembelajaran hidup ini saudara, kita belajar ikhlas. Walaupun berat, kita belajar mengampuni, kadang orang tersebut udah gak peduli lagi. Itu namanya belajar saudara. Belajar mengasihi, kayaknya orang tersebut udah gak mengasihi saya lagi. Belajar apapun saudara yang harus kita lewati, ya harus kita hadapi saudara. Mau gak mau kita harus melewatinya. Kalau kita gak melewatinya ya kita gak akan bisa menghadapi tantangan tersebut saudara. Hal yang selanjutnya saudara, apa tujuannya saudara? Slide selanjutnya. Yang kedua, tujuannya supaya kita keluar dari zona nyaman kita saudara. Zona nyaman bukan bicara tentang fasilitas yang kita dapati, tempat tinggal atau apapun yang kita dapati secara fisik, tapi zona nyaman kadang bicara tentang psikologi kita saudara, perilaku kita, kebiasaan kita yang kadang kayaknya udah enak, udah nyaman. Kalau kita nggak berjuang, berusaha untuk keluar, kayaknya dia harus lebih dulu mengampuni saya. Buat apa saya ngampuni? Saya nggak salah. Nah, itu zona nyaman saudara. Kalau saudara mau keluar dari zona nyaman, walaupun saya nggak salah, tetap saya harus mengampuni. Lebih dulu saya ngampuni lah. Mungkin dia gengsi atau apa, lebih baik saya dulu menghampiri. Saya nggak berbuat baik, tapi dia kok orangnya gitu-gitu aja. Kalau saudara tetap kita dalam zona nyaman, kita akan ya udahlah terserah. Yang penting gua aman, nyaman. Tapi mau belajar keluar dari zona nyaman, artinya kita menerobos habit kita saudara. Menerobos kebiasaan perilaku kita.
Yang sudah monoton karena apa saudara? Karena kebiasaan itu terbentuk karena sebuah rutinitas. Akhirnya membuat sebuah karakter, membuat sebuah perilaku. Kalau perilaku tindakan tersebut baik sih oke. Tapi kalau kalau negatif itu yang harus kita buang saudara. Tentu yang positif pun akan mengalami stuck saudara. Ya tentu saya berbuat baik, saya tidak menyalahkan orang lain, saya tidak berbuat salah, saya tidak menyinggung. Tapi ada saatnya kita harus keluar juga dari zona nyaman kita saudara. Jadi kita harus lebih aktif. Untuk lebih memperhatikan orang-orang sekitar kita saudara. Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Contohnya saudara, ketika Musa kabur dari tanah Mesir, akhirnya dia pergi ke peternakan Jitro dan mendapatkan seorang istri yang bernama, ada yang hafal nggak? Kasih coklat Bu PPH nih, yang bisa jawab. Siapa istrinya Musa? Ini mah istri saya bukan. Zipora saudara. Selama 40 tahun mengembalakan kambing domba. Sudah enak, sudah nyaman, nggak ada gangguan saudara. Hidup enak. Setelah 40 tahun ketemu Tuhan Allah berupa semak duri yang menyala, tidak terbakar saudara. Kata Tuhan yang pertama, Musa, lihat umatku, kamu bawa keluar umatku dari tanah Mesir. Di tanah perbudakan. Aduh Tuhan, kata Musa punya alasan aja. Dia punya alasan 3. Yang pertama, Musa berkata, Tuhan takut mereka nggak percaya sama saya Tuhan. Kata Tuhan, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan, cing alungkeun. Lempar. Jadi belut, bukan ya. Jadi ular saudara. Musa lari takut, ambil ekornya. Jadi tongkat lagi. Masukkan tanganmu ke saku. Keluarin lagi. Tuhan bercanda juga ya sebenarnya. Ngeprank gitu ya. Wah jadi kusta, takut. Masukin lagi kata Tuhan. Keluarin lagi, sembuh. Apa nggak cukup kata Tuhan? Ya tapi Tuhan saya nggak pandai bicara. Nggak pandai ngomong Tuhan. Ada aja alasan saudara. Yang ketiga apa saudara? Yang pertama takut bangsa Israel nggak percaya. Yang kedua saya nggak bisa ngomong. Yang ketiga Tuhan suruh siapa aja lah yang layak. Yang bisa Tuhan. Kayaknya dia bisa yang ngebantu Tuhan. Kayaknya dia bisa yang ngelakuin hal itu Tuhan. Ngasih alasan saudara. Untuk tetap di zona nyamannya dia. Supaya nggak keganggu aktivitasnya. Supaya nggak keganggu rutinitasnya. Ini udah job saya. Ini udah job desk saya. Ini udah kerjaan saya kayak gini. Gua harus membawa bangsa Israel keluar Tuhan. Tapi Musa nurut. Dia keluar dari zona nyamannya saudara. Abraham pun demikian. Dia keluar dari Ur Kasdim saudara. Meninggalkan harta kekayaannya. Menuju tanah atau tempat yang tidak pernah dia tahu. Yang mungkin Tuhan tidak pernah ngomong mau kemana. Yang penting pergi dari tanah Ur Kasdim saudara. Keluar dari zona nyaman. Apa sih maksud tujuan Tuhan tuh supaya kita keluar dari zona nyaman kita saudara. Ya penuh supaya kita siap menghadapi tantangan hidup kita saudara. Supaya kita nggak hidup dalam rutinitas setiap hari rutinitas. Ketika kita mengalami rutinitas, kita akan terjebak dalam sebuah kejenuhan, saudara. Kita merasa stuck dan kadang kita merasa cukup. Karena pertumbuhan di dalam Tuhan tidak pernah cukup, saudara. Seperti pohon yang terus bertumbuh hingga akhirnya berbuah. Pohon tidak merasa dirinya ketika semeter, udah cukup lah. Pohon mangga setengah meter, saya cukup setengah meter aja. Males tinggi-tinggi, banyak angin. Banyak burung bertengger. Tapi pohon mangga tetap bertumbuh. Supaya kita tetap bertumbuh saudara. Tuhan biarkan kita
atau mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Tuhan, itu bukan kebiasaan saya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Untuk saya lebih dulu, lebih peduli, untuk lebih dulu saya memperhatikan, lebih dulu saya mengampuni. Itu sebuah tantangan, saudara. Untuk keluar dari zona nyaman kita. Next selanjutnya, slide selanjutnya, saudara. Apa tujuannya, saudara? Di sini ada kurang lebih ada 40 slide, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, untuk hidup lebih bernilai, saudara. Matius 5 katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau garam sudah nggak asin, udah nggak asin lagi, udah nggak ada rasanya lagi, udah nggak ada manfaatnya lagi. Kata firman Tuhan apa? Diinjak atau dibuang. Nggak kepake lagi, saudara. Ini salah satu contoh, saya ambil contoh, saudara. Garam bisa dikatakan bernilai karena memiliki rasa. Rasanya asin, bisa mengawetkan, memberi rasa dalam sebuah masakan, saudara. Nah, kita pun, saudara, kalau kita sudah melewati tantangan, saudara, kita akan punya nilai yang lebih. Orang bisa melihat, wah, hidupnya bisa berhasil. Hidupnya ada Kristus dalam hidupnya. Kok bisa ya? Dulu yang nggak pernah ngampunin, dia bisa ngampunin. Dulu yang hidupnya kok semena-mena, sekarang kok mau memperhatikan hidup saya. Jadi garam, saudara. Garam itu harus bisa dirasakan orang di sekitar kita. Harus bisa mengawetkan hubungan satu dengan yang lain. Dengan memperburuk hubungan. Gara-gara ada kita, kan ada apa ya namanya, bukan slogan, kadang ada iklan tuh, nggak ada lu nggak rame, ada lu mah nggak rame. Kadang ada dia mah males ah. Nah, jadikan hidup kita, hidup saudara dan saya, jadi garam, saudara. Jadikan suami kita, istri kita betah di rumah. Ada suami, ada istri, tapi nggak betah di rumah. Ada kumpul keluarga, anak nggak betah di rumah. Misalnya, saudara. Jadi garamnya udah nggak asin lagi, nggak memberi rasa, saudara. Nggak mau deket-deket sama dia, duduk sama dia, ngapain lagi? Ngapain juga? Selanjutnya, saudara, slide yang keempat. Dengan kita menghadapi tantangan, saudara, artinya kita bisa mempola pikir kita, men-setting apa yang kita putuskan, saudara. Kalau kita putusan tepat, kita akan memiliki pola pikir yang baik juga. Kalau pola pikir kita nggak baik, kita akan cenderung salah membuat sebuah keputusan. Artinya apa, saudara? Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, saudara, kita mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan, yang harus saya lewati untuk menghadapi sebuah tantangan ini, saudara. Kalau pola pikir ini nggak dibaharui, saudara, nggak kita bentuk, nggak kita latih, kita hidup dari masa lalu lebih enak, masa lalu kita tidak berusaha untuk mengganti pola pikir kita, ya kita nggak akan melalui hambatan atau tantangan ini, saudara. Kita akan memiliki pola pikir yang sama, itu lagi, saudara. Seperti bisnis zaman sekarang, saudara. Kalau kita sebagai marketing, polanya hanya bagi-bagi brosur aja, dengan orang yang sudah di medsos segala macam, saudara. Itu salah satu contohnya. Bener nggak, Wen ya? Ya. Bawa brosur? Enggak ya? Itu, saudara kasih Tuhan. Menghadapi orang
menghadapi zaman ini, menghadapi apalah dalam situasi kehidupan kita, pekerjaan kita. Kalau kita nggak mengubah pola pikir kita, menghadapi klien, menghadapi orang berbagai macam latar belakang, perilaku, karakter, budaya. Kalau semua disamaratakan, ya kita nggak akan bisa lewatin tantangan tersebut. Itu yang memicu kita untuk berpikir lebih lagi. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah pembaruan budi kita. Pola pikir kita harus dibaharui hari demi hari, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah menghadapi tantangan, hidup kita monoton, hidup kita rutinitas, kita sudah terbiasa, dan pola pikir kita terbiasa, kita melakukan hal ini, hal itu, ya tidak memicu, saudara. Kalau kita berpikir lebih kritis lagi, apa yang harus saya lakukan, tantangan apa yang harus saya hadapi, dan strategi apa yang harus saya pegang saat ini, saudara. Jadi hidup saudara dan saya tidak terlepas apa yang menjadi sebuah tantangan. Keputusannya mau hadapi, mau lewati, atau kita mau mundur. Kalau mau mundur, kita terjebak dalam rutinitas monoton hidup kita, saudara. Kalau kita mau hadapi, percayalah kita akan mengalami perubahan, saudara. Mau menang, mau kalah, gimana nanti? Tapi kita menghadapi tantangan dulu. Tapi kita menghadapi tantangan, tetap kita berdoa sama Tuhan bukan dengan kekuatan kita bisa melewati, kita perlu kekuatan dari Tuhan, saudara. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan apalah segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, bayangkan, Tuhan sediakan buat kita semua, saudara. Entah hikmat pikiran, entah strategi, entah rencana yang baru segala macam, mungkin pikiran kita mentok apa yang harus saya kerjakan. Tapi kalau kita berharap bersandar sama Tuhan, Tuhan bukakan, saudara, apa yang harus saya kerjakan. Tetaplah berharap sama Tuhan. Tantangan pasti ada di depan kita. Mau nggak kita hadapi keputusan kita. Kalau kita punya keputusan, ya harus saya hadapi, kita harus punya semangat untuk bisa menghadapinya. Tuhan Yesus berkati, saudara, sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian yang tadi. Yesus. Saya undang semua kita bangkit berdiri, saudara. Jadikan nyanyian ini menjadi kerinduan hati kita. Haleluya. Bapa, kami datang pada Engkau, Tuhan. Apa yang kami hadapi, setiap tantangan, setiap pergumulan, Engkau sesungguhnya sedang menghiasi kehidupan kami. Supaya hidup kami tidak monoton, supaya hidup kami tidak terjebak dalam rutinitas, Tuhan. Dalam sebuah tantangan, Engkau mengajarkan kepada kami berbagai hal, Tuhan. Salah satunya supaya kami tidak terjebak dalam zona nyaman kami, supaya kami hidup lebih bernilai lagi, Tuhan. Supaya kami lebih lagi belajar apa arti hidup ini, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau selalu menghiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini aku Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat Aku ada Tuhan. ada saat Terima ini. kasih Tuhan. Semuanya karena Semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari Ya Tuhan, ini. kami ada karena Engkau Semua Tuhan. berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada ada Tuhan. saat ini. Ya Bapa. Semuanya karena kasih-Mu. Ya terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau amat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, Amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang boleh kami dengar pada pagi ini Tuhan? Setiap firman yang kami dengar, biarlah menjadi rema buat kami semua Tuhan. Biarlah kami menghidupi Tuhan. Engkau yang bekali hati setiap kami, setiap jemaat-Mu tempat ini, maupun mereka yang di rumah Tuhan. Setiap tantangan yang mereka hadapi Tuhan, apapun yang ada di depan mereka Tuhan, ajar untuk siap Tuhan, untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan Tuhan. Supaya kami tetap berharap mengandalkan kekuatan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya hidup kami lebih lagi bernilai, lebih lagi berkualitas Tuhan. Apa yang kami lewati semuanya Tuhan, biarlah semua orang bisa menyaksikan ada Kristus dalam hidup kami. Ada firman yang hidup melalui hidup kami Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi terang, menjadi garam dunia ini Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap kami memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Setiap kami memiliki hambatan-hambatan yang berbeda Tuhan. Engkau yang sanggupkan hati setiap kami Tuhan untuk bisa melewati dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman yang kami dengar saat ini, Roh Kudus memampukan kami untuk terus berkarya atas setiap firman yang boleh kami dengar. Setiap benih boleh tertanam, berakar kuat dan berbuah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apa menjadi pergumulan mereka, apa menjadi tantangan mereka dalam kehidupan mereka. Buat mereka kuat, buat mereka setia, taat kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan memberikan juga yang memberikan terbaik. Kami akan memberikan persembahan
atau kami mengembalikan perpuluhan yang menjadi kepunyaan Engkau Tuhan. Biarlah tangan-tangan kami memberikan dengan sukacita, dengan ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya akan membagikan sedikit pengumuman. Boleh ditampilkan? Kami mengundang untuk setiap musik, WL, singer, tamborin, soundman, dan multimedia boleh hadir di latihan rutin kita, yaitu setiap Jumat pukul 6 sore di tempat ini. Lalu selanjutnya kami menyediakan pelayanan GKNS Alinar, yaitu pemberkatan rumah, pemberkatan tempat usaha, perjumpaan kudus di rumah, pelayanan kedukaan, konseling, dan lain-lain. Boleh menghubungi sekretariat kita. Lalu selanjutnya kita mengadakan ada yang namanya NBBA, yaitu Nafiri Bangkit Bible Academy. Sinode GKNS bersertifikat program 1 tahun. Boleh mendaftarkan diri Anda di sekretariat kita di cabang GKNS dengan nomor berikut. Lalu selanjutnya, selamat ulang tahun kepada Ibu Maria Wijaya 14 Januari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya kepada Bapak Edi Supriyatna 17 Januari, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Semua bersukacita? Amin. Kita harus bersukacita karena Tuhan baik buat kita semua, amin. Puji Tuhan, sebelum lebih jauh kita akan doa untuk mengakhiri ini. Welcome saudari ya, saya panggil saudari atau ibu? Octavia? Saudari. Bisa berdiri sebentar ya. Welcome ya, selamat datang, bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, kiranya nanti juga event-event yang lainnya ya bisa bersama-sama. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita juga siapa ini di depan? Ada yang kenal ini? Saudara Boy ya, drummer kita, kasih tepuk tangan dong ya, drummer kita. Dan Saudara Agus ya, Pak Agus ya, Tuhan berkati. Dan Willy ya, William ya, Saudara William, Tuhan berkati. Dan Saudara Tri ya, Tuhan berkati. Jadi yang tadi ditanya mana istrinya, katanya itu ya yang di ujung ya. Ibu Leni itu istrinya hambanya Pendeta Bobby Nugraha ya. Puji Tuhan bisa melayani. Dan nanti berapa bulan lagi kita merayakan Paskah, ini namanya Paskah. Paskah ya. Dan sebelah saya Reni Anggarwati ya, puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Sudah nggak asing ya. Jemaat yang Tuhan kasih, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Kita percaya kalau Tuhan sudah memulai dalam kehidupan kita,
Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan, amin. Dia akan menyertai, menolong kita, keluarga kita, semua semakin kita dipulihkan, usaha, pekerjaan kita, ya, kesehatan juga, begitu, puji Tuhan. Dan selamat Shalom yang ada di Lembang, kemarin kita kunjungan ya, rame-rame bareng-bareng, walaupun tadi saya tanya ke rekan juga, Coach Lim gimana badannya? Capek juga ya. Seharian kunjungan, pelayanan dan lain-lain dengan tim semua, Ibu Maria dan yang lain-lain. Dan sangat dinanti-nantikan ya untuk Ibu Johanna Jacoba Peter ya. Shalom. Karena katanya setiap sebelum jam 10:30, 2 jam sebelumnya udah duduk di kursi menunggu ibadah kita ini ya. Dan saya percaya Ibu John di sana di Lembang, Tuhan Yesus memberkati dengan semua keluarga. Pak Jimmy, ada Ibu Ningsih, ada Sarah, ya juga buat Niko. Tuhan Yesus memberkati. Semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan termasuk juga kita kemarin kunjungan ke siapa? Ibu Ruth Pinta ya. Tuhan juga pulihkan, puji Tuhan. Kondisi kesehatannya semakin baik, mungkin kelelahan kemarin ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Ibu Ruth dengan semua pelayanan di sana ya. Keluarga besar di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita bangkit berdiri, kita bersyukur, kita akan berdoa ya. Kita berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan. Kehidupan kita, pelayanan kita. Bapa dalam surga kami ucap syukur, berkati Tuhan untuk baik William, Yonatan Tuhan, untuk Octavia juga Bapak berkati. Kami bersyukur bisa kehadiran mereka bersama-sama, Tuhan boleh bersama-sama di dalam melayani, beribadah di tempat ini. Kau berkati kehidupannya, kerinduannya, apapun Tuhan Kau tahu, rancangan yang terbaik Tuhan berkati dan sediakan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan baik para pelayan, baik Saudara Boy, Pak Agus Tuhan, untuk Saudara Tri juga Tuhan berkati. Baik Tuhan Pasca, Ibu Leni, Tuhan untuk Saudari Reni Anggarwati juga Bapak. Bahkan untuk Sharon, Penari dan Rina juga Tuhan berkati. Terima kasih buat tim, baik untuk Saudara Yayan, untuk Ko Ayun, berkati Tuhan. Untuk Novi, setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan Saudara Riki di dalam Tuhan mengkoordinir semua ibadah di tempat ini. Terima kasih setiap pribadi. Bapak rekan pengurus yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, semua Bapak kiranya Engkau berkati bahwa kami percaya Tuhan bahwa di dalam firman-Mu kelak Kau akan datang kembali memberikan upah sesuai dengan perbuatan setiap apa yang kami tabur Bapak. Tuhan yang memberkati. Terima kasih buat jemaat yang setia, baik yang hadir maupun yang di rumah dimanapun berada, yang telah setia selama ini Tuhan untuk terus bersama-sama di dalam pelayanan GKNS Allah Bersinar ini Bapak. Engkau berkati satu persatu apapun Tuhan kebutuhan setiap keluarga, kepala keluarga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir buat semua keluarga, istri, anak-anak, cucu Tuhan. Biarlah berkat ini Bapak Engkau limpahkan pada saat ini. Apapun masih menjadi kerinduan harapan dalam usaha pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan berkati. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Berkati dengan kesehatan juga kalau ada yang terganggu kesehatannya Bapak, kami berdoa saat ini buat Ibu Maria Wijaya, Tuhan Kau jamah pulihkan kondisi kesehatannya Tuhan, berkati Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Johanna juga Tuhan berkati kesehatan Ibu Ruth Pinta, bahkan Ibu Tuti Irawati juga Tuhan berkati. Ibu Sarah juga Tuhan berkati, berikan kesehatan bahkan kami yang tidak disebut namanya. Bapak, jemaat-Mu diberikan kesehatan. Hamba-Mu melepaskan berkat minta di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan tubuh yang sehat bisa melayani Engkau. Dengan tubuh yang sehat bisa beribadah penuh sukacita. Dengan tubuh yang sehat bisa beraktivitas Tuhan. Bapak, berkatilah kesehatan bagi jemaat-Mu pada saat ini. Bagi yang berulang tahun, Ibu Maria Wijaya tanggal 14. Untuk Bapak Edi Supriyatna pada tanggal 17 Januari ini. Bapak, kami berkati pada saat ini bahwa Engkau telah memulai dari sejak kandungan ibu Tuhan, bahkan umur usia yang terus Kau tambah-tambahkan ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Sehat, panjang umur dan sejahtera. Diberkati semua keluarganya Tuhan, diberkati semua apa yang masih dilakukan dan dikerjakan. Kami lepaskan berkat bagi yang berulang tahun ini Bapak, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kalau nanti juga siang kami akan melanjutkan rapat pengurus. Berikanlah hikmat kepada semua pribadi, rekan-rekan,
Bapak, apa yang sudah dipersiapkan boleh dibicarakan, dikembangkan semakin nyata, apa-apa langkah-langkah, rencana-rencana ke depan yang perlu kami lakukan di tahun 2024 ini Bapak. Berkati dalam pertemuan pengurus ini, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan pada saat ini. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan Kau berkatilah pada saat ini, khususnya buat hamba-Mu Pak Bobi Nugraha. Berkati apa yang telah Tuhan dilakukan dalam pelayanannya. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat kesehatan. Bahkan rencana rancangan-Mu yang terbaik Tuhan sediakan 2024 ini. Bersama dengan istri Tuhan, putra-putranya. Bahkan buat orang tuanya Ibu Heni juga berkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan yang terangkat ini Bapak, kami selalu sadar bahwa manusia hanyalah seperti debu, ditiup angin kan hilang tak kemana. Tapi kami percaya tangan yang terangkat ini telah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Sebab itu kami akan dijaga, dibela, ditolong Tuhan. Bahkan Engkau akan menyertai dalam setiap langkah kami ke depan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai akan kita semua. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Sehingga Kau mampu berdiri dalam segala keadaan apapun. Tuhan memampukan Kau berdiri, berjalan dan bergerak. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku